وعلى نعمة الصحة والعافية وعلى نعمة الهداية والاستقامة وعلى نعمة الأخوة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني والدنياي وأهل مالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يمينا وعن شمالنا ومن فوقي ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أصبحنا على الفطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما بعد. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan mulia ini keutamaannya tercatat di Quran surat At-Taubah ayat 36, kemudian di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir Jalalain, dan juga kitab Lataiful Ma'arif. Ada sebuah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di bulan mulia ini amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula dengan dosa, jikalau kita sengaja melakukannya, maka dosanya berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang berturut-turut, satunya terpisah. Yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Artinya kita ini 3 bulan berturut-turut akan berada di bulan yang mulia. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi yang menafsirkan Quran surat At-Taubah ayat 36 dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah yang dilipat gandakan, maka tingkatkan semangat kita dalam beribadah dan tetap waspada dengan dosa-dosa sehingga kita mendapatkan keutamaan di bulan mulia ini dan jauh dari terjerumus ke dalam dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meraihnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umat beliau yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama kita, yang mana insyaallah di pagi hari ini, di kajian pagi hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang fikih kurban. Namun sebelum masuk ke dalam fikih kurban, untuk sebagai motivasi kita menjadi insan-insan yang mulia di atas muka bumi ini, sebelum kita di bawah muka bumi ini, jadilah orang-orang yang cinta dengan kedamaian, yang cinta dengan kebahagiaan, keselamatan. Bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang cinta dengan kedamaian? Ingatlah doa yang selalu kita panjatkan di setiap doa-doa kita di waktu-waktu yang kita anggap itu mustajab, yang insyaallah kita semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sering kita baca. Insyaallah siapapun dari kita hafal doa ini. Maka para ulama menyatakan selain ini dibacakan ketika kita melaksanakan sa'i atau salah satu urutan dari pelaksanaan kegiatan haji dan umrah, ada satu hikmah yang perlu kita ingat, yang mana kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, dan jauh dari yang namanya siksa api neraka. Artinya apa? Kita ini ingin hidup kita ini tenang, hidup kita ini hasanah, baik di dunia maupun akhirat. Maka kalau kita ingin hasanah dalam kehidupan ini, jadilah pelopor-pelopor yang menjadikan kehidupan kita ini damai. Karena begitu banyak sekarang ini orang-orang yang katanya cinta damai, tapi perang semakin ramai. Kok bisa perang semakin ramai? Karena kita tadi, sikap kita yang selalu menebarkan perselisihan, mengedepankan perbedaan, padahal banyak kesamaan yang harusnya kita kedepankan. Maka ketika kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang damai, berangkatlah dari diri kita menjadi pelopor kedamaian. Dari lisan kita, dimulai dari hati kita. Hati kita yang selalu senang melihat kebaikan orang lain. Sekalipun masih ada celah, tapi yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin tidak pas dengan apa yang kita lihat, tapi yang kita lihat yang pas saja. Karena pada hakikatnya, kalau kepada orang lain, itu sebaiknya kita lihat yang baik-baiknya saja. Tapi kepada diri kita sendiri, justru kita diminta untuk muhasabah dan munasabah, mengoreksi diri kita. Kalau orang lain itu kita lihat yang baik-baiknya saja, Pak. Kecuali kalau kita jadi dirjen pajak misalnya. Kalau ada orang nggak bayar pajak, nah itu boleh kita jadi jaksa, kita jadi hakim yang memutuskan kesalahan orang lain. Ya taruhlah kalau itu kan kita menjadi orang yang menjadi pengawas, memutuskan hukuman bagi yang berbuat tidak baik. Tapi bagi kita
yang mencintai kedamaian tadi, yang kita lihat itu kebaikan-kebaikan. Makanya Nabi Isa alaihi salam itu pernah berjalan dengan rombongannya. Nah, salah satu rombongannya itu mencium bangkai, mohon maaf, anjing. Semuanya kebauan, ya. Aromanya membuat mengganggu rombongan itu. Wah, bau sekali ini bangkai. Kemudian Nabi Isa alaihi salam langsung menjawab, tidak engkau lihat betapa putihnya gigi anjing tersebut? Dari bau bangkai yang begitu mengganggu, tapi Nabi Isa alaihi salam yang dilihat apa? Masih kebaikan dari bangkai itu sendiri. Mengajarkan kita, kalau kepada orang lain, kepada hal yang lain, apapun itu, yang kita lihat kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak muncul dalam hati kita ini iri dengki. Tidak muncul dalam hati kita ini menjatuhkan orang lain. Tidak ingin muncul dalam hati kita ini bagaimana agar nikmat orang itu hilang dari kehidupan. Maka ketika kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita aja pengen orang hidup kita baik atau tenang-tenang saja, kok kita ingin hidup orang lain tidak tenang-tenang saja. Maka mari kita menjadi pelopor-pelopor kedamaian. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Tetapi kalau diri kita sendiri, itu justru kita mengevaluasi diri kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah menyatakan, ayat-ayat Quran dan nasihat Rasul itu akan lebih berguna jikalau itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dari awal kita akan sama-sama membahas satu ibadah yang mungkin setiap tahun datang, tetapi belum tentu ya setiap tahun kita mungkin benar-benar memahaminya. Maka kita akan sama-sama membahas tentang fikih kurban. Ternyata yang bisa membeli hewan kurban ini penting sekali memahami yang namanya fikih kurban. Jadi perlu kita mempelajarinya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 itu kita diperintahkan agar memahami agama ini sampai faqih. Faqih itu maksudnya menguasai hukum-hukumnya. Tidak ada sisi yang terlewatkan dari hukum tersebut. Berarti makanya muncul kata fikih. Ada fikih sholat, ada fikih haji, fikih kurban, fikih jenazah. Banyak yang bisa kita pelajari. Fikih warisan, mawaris ya. Nah itu maka ini intinya apa? Kalau kita mempelajari agama ini, sampailah faqih. Sedetil-detilnya kita pelajari. Maka malam subuh kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk memahami salah satu fikih yang dipelajari, yaitu adalah fikih kurban. Hadirin rahimakumullah, yang pertama yang harus kita pahami adalah apa sebenarnya kurban itu. Jadi kurban ini apa artinya? Kurban bukan sekedar kita menyembelih hewan kurban. Entah itu menyembelih unta, sapi atau kambing ya. Bukan hanya seremonial atau rutinitas kita setiap tahun. Kurban itu berasal dari kata koroba, yang artinya dekat. Sehingga menjadi kata kurban, yang inti dari kurban ini adalah ibadah tauhid.
Kenapa kurban ini adalah ibadah tauhid? Karena kurban ini adalah salah satu ibadah yang membuktikan bahwa kita lebih mencintai Allah daripada harta kita. Karena tidak mudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk sesuatu yang setelah disembelih dagingnya malah banyak dibagikan kepada orang lain. Nah, disitulah letak keindahan kurban tadi. Bahkan secara gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disantumkan di Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka para ulama menyatakan di sini nahar, ya, kurban itu digandengkan langsung dengan sholat. Kalau biasanya sholat digandengkan dengan zakat. Ini maksudnya apa? Kurban atau zakat itu adalah ibadah yang menentukan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada ulama yang mewajibkan berkurban. Insyaallah nanti kita akan sama-sama membahas. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan kurban. Dari hadis sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing kibas yang putih dan bertanduk. Di riwayat yang lain Rasulullah juga pernah berkurban 100 ekor unta. Bukan ekornya aja Pak ya. 100 unta maksudnya. Ini Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang Rasulullah itu tidak kaya, itu salah besar Pak. Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah itu adalah orang yang kaya raya. Nah, Rasulullah ini kekayaannya selalu diarahkan untuk ibadah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah mengikat perutnya, mengganjal perutnya pakai batu, Pak. Kalau sahabat itu 2 batu, tapi Rasulullah bisa 3 batu. Bahkan sampai ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena Rasulullah belum makan pada saat itu. Saking luar biasanya. Bukan berarti dia kikir terhadap dirinya sendiri. Hartanya dia gunakan untuk betul-betul untuk ibadah semua. Bahkan Rasulullah pernah dilihat oleh Umar bin Khattab itu sedang tidur, itu punggungnya ngecap, kalau sekarang ini tikar gitu Pak ya. Ada tikar di belakangnya. Masya Allah. Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, engkau ini," kalau bahasa kita Pak ya, "engkau ini adalah pimpinan, istilahnya presiden kalau zaman sekarang ini. Kenapa tidurnya seperti ini?" Maka Rasulullah langsung menjawab, "Apa urusannya aku dengan dunia ini? Aku tidak ada urusan dengan dunia ini." Allah. Ini luar biasa Pak. Makanya kalau ada orang merasa atau ngaku-ngaku sudah mencontoh Rasulullah, jauh Pak. Jauh betul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mau kita contoh sebagaimanapun, tidak ada seujung kukunya kita bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setidaknya walaupun sedikit kita selalu berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah ke masjid, kita istiqomah ya, membaca Al-Qur'an, itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mungkin di kamar mandi atau WC kita tidak bersiul atau bernyanyi-nyanyi ya, itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buang airnya tidak berdiri tapi kita jongkok, bersuci dengan baik, tidak
berhati-hati kalau terciprat ke celana dan seterusnya. Itu mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha. Kembali lagi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah diampuni dosanya, dipastikan masuk ke dalam surga bahkan pertama kali sebelum yang lainnya, tidak pernah meninggalkan kurban, lalu bagaimana dengan kita yang seharusnya lebih serius untuk menjalankan agama ini? Lalu muncul pertanyaan, jadi hukum kurban itu wajib atau sunnah? Maka kalau mayoritas ulama mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Yang mana kita ketahui sunnah ini dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah, ditinggalkan tidak berdosa gitu Pak ya. Tapi ada tambahannya, tapi kita rugi karena kehilangan banyak pahala di dalam ibadah tersebut. Makanya kalau kita mendengar ada kata sunnah, sebenarnya hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu baru munculnya ya di zaman para ulama Pak. Ketika ada ulama, maka muncullah kalimat-kalimat seperti itu. Yang mana itu nanti dikategorikan berangkat dari hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, nanti itu. Makanya nanti dikelompokkan ada ibadah yang wajib, sunnah dan seterusnya. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat itu belum ada Pak istilah wajib, sunnah itu nggak ada. Kalau Rasulullah sudah ngomong, tanpa ragu mereka langsung amalkan, udah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dulu perintah menggunakan jilbab itu di zaman itu belum ada yang pakai jilbab Pak, belum ada yang pakai jilbab, belum ada yang menutup auratnya dengan sempurna. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kewajiban menggunakan hijab tersebut, maka detik itu juga para wanita yang beriman mencari karung-karung Pak untuk menutupi kepalanya. Allah. Jadi nggak ada kompromi. Oh ini sunnah, wajib gitu, nggak ada. Jadi kalau zaman sekarang berangkat dari hadis yang hasan, dari hadis yang sahih, kemudian ada penekanan dari kitab-kitab yang para ulama nyatakan itu adalah wajib, maka itu dimasukkan kategori-kategorinya, sehingga muncullah kata wajib dan sunnah dan seterusnya. Nah ini kurban ini masuk ke hukum yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi ada sebagian ulama, yaitu Imam Abu Hanifah atau biasa dikenal dengan mazhab Hanafi, itu menyatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Artinya apa? Kalau dia mampu, dia wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, dia masuk ke kategori sunnah. Makanya kita jangan kaget ada orang yang mungkin penghasilannya mungkin terbatas, tetapi dia masih bisa kurban. Itu luar biasa, itu hebat. Tapi kalau ada orang mampu, dia nggak mau kurban, nah ini yang dikatakan Roma Irama terlalu, ini bahasa itu Pak. Jadi begitu. Jadi hukum dari kurban ini mayoritas ulama menyatakan sunnah muakkadah, tetapi sebagian ulama menyatakan itu wajib bagi yang mampu. Nah, kenapa ulama sampai berbeda pendapat? Ya. Karena besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap ibadah kurban. Nah, sehingga nanti ada sahabat yang tidak setiap tahun berkurban. Nah, berangkat dari situ. Makanya nanti ada pendapat yang sunnah, yang menekankan wajib ini bagi yang mampu. Jadi jangan sampai dengan dalil kata sunnah tapi kalau kita mampu, kita masuk kategori yang wajib. Nanti kita bahas kurban itu hewannya apa saja, sehingga nanti kita bisa nilai kemampuan kita sampai di mana. Hadirin rahimakumullah. Lalu siapa saja yang dianjurkan berkurban? Ya seorang muslim yang mampu. Karena kadang ya, ada orang yang
mampu tapi tidak mau berkurban. Ada yang mungkin kurang mampu tapi dia tetap mau berkurban. Maka ini perlu kita lihat, dia muslim dan dia mampu. Apa keutamaan dari kurban tersebut? Maka banyak dalil yang menyatakan dari keutamaan kurban ini dari hadis yang predikatnya hasan di kitab Sunan At-Tirmidzi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman min amalin ahabba ilallahi min ikhraqid dam." Tidak ada amalan pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah kurban. Ya. Jadi Allah melihat ketakwaan di balik kurban itu. Jadi bukan sekedar besar sapinya, bukan sekedar mahal kambingnya, tetapi menjadi alasan terutamanya adalah orang kurban satu kambing, orang kurban sapi ataupun unta, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat hatinya, keikhlasan hatinya. Dan juga tentu bahwa ketika kita niatkan ikhlas karena Allah, amalan sekecil apapun itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran dinyatakan la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Ini Quran surat Al-Hajj ayat 37. Jadi ketakwaan kita itulah dari kurban itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kurbankan. Nah, untuk ukuran mampu atau tidaknya, maka kita bisa melihat atau berdasarkan hewan-hewan kurban apa saja yang sah untuk menjadi hewan kurban tersebut. Yang paling pertama, kalau kita bisa dan menyesuaikan daerahnya, kita berkurban dengan unta. Tapi saya belum pernah dengar Pak, Indonesia ini ada yang kurban pakai unta Pak ya. Karena kan kita nggak ada yang mau makan daging unta Pak ya. Walaupun kita mungkin pernah makan daging unta, tapi di Indonesia ini mayoritas kebanyakan yang paling banyak itu adalah berkurban sapi atau kambing. Kambing hanya untuk satu orang. Sedangkan sapi dan unta boleh untuk 7 orang. Nah, kalau dia beli 1 orang, terus dia kasih nama 7 orang, boleh. Misalnya kita sanggup beli sapi 1, misalnya harga 20 juta. Kemudian di sapi ini atas namanya 7 orang, boleh. Tapi kita niatkan untuk seluruh keluarga kita, nah itu boleh. Nah ini yang sering menjadi salah paham Pak ya. Kambing itu boleh 1 orang, tapi boleh diniatkan untuk seluruh keluarga kita yang tidak bisa berkurban. Jadi kalau kita berkurban kambing misal, nah itu kan atas nama kita, jadi sembelih itu. Misalnya Fulan bin Fulan. Ketika disembelih, ketika dinyembelih itu ya dianjurkan kita melihat hewan itu. Bahkan sunnahnya Pak, bagi kita yang berkurban itu kita yang motong Pak. Kalau bisa kita yang motong. Di pondok pesantren mana itu pernah saya lihat, setiap yang berkurban ya dia yang motong. Cuman kadang-kadang ada orang yang nggak tegaan itu Pak ya. Nah maka dia menyuruh orang. Ya paling tidak dia menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah ketika disembelih, yang menyembelih ini menyebutkan, terimalah kurban Fulan bin Fulan gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dalam hati kita sedang melihat hewan kurban itu, niatkan, ya Allah, aku niatkan pahalanya sampai kepada seluruh keluargaku, mungkin orang tua yang sudah mendahului, kakek nenek dan seterusnya ya.
kita niatkan kepada pahalanya sampai kepada orang atau keluarga kita atau saudara-saudara kita yang tidak bisa berkurban, itu boleh. Ini dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkurban atas nama beliau, tetapi niatnya untuk seluruh umatnya yang tidak bisa berkurban. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW. Dan kita bisa mencontoh itu. Atas nama hewan kurbannya itu atas nama kita sendiri, tetapi niat kita bisa kita luaskan. Makanya muncul niatul mukminin khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu akan lebih baik dari amalnya. Kenapa? Niat seorang mukmin itu bisa menjangkau ridhaan Allah dari setiap sisi ketika dia niatkan Allah. Ada orang kerja di perusahaan listrik. Kalau dia niatkan listrik yang dia alirkan itu bermanfaat untuk orang lain, maka dia tidak hanya dapat pahala nyari nafkah, Pak. Dia dapat pahala cari nafkah di perusahaan tersebut dan dapat pahala dari pondok pesantren yang dia terangi dengan listriknya, masjid yang dia terangi dengan listriknya, sekolah yang diterangi dengan listriknya Allah. Makanya kalau kita bekerja, apapun pekerjaan kita, jangan hanya satu niat, tetapi tambah dengan niat yang lainnya. Mungkin kita sebagai sopir misalnya, kita niatkan, ya Allah, ini aku niatkan untuk mencari nafkah. Kemudian mudah-mudahan ketika aku antarkan bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Nah, itu kita tidak hanya dapat pahala cari nafkah, tapi kita dapat pahala memudahkan urusan orang lain. Maka hadirin rahimakumullah, inilah hewan-hewan kurban yang sah untuk dikurbankan. Unta, kambing, kerbau, kemudian sapi, ya, kemudian domba. Nah, ini kita lihat. Nah, dari mana kita bisa melihat tidak semua hewan kurban yang disebutkan tadi itu sah? Sah apabila umurnya sudah masuk pada ketentuan syariat agama kita. Kalau kambing itu umurnya minimal sudah 1 tahun, Pak. Kalau kambing. Makanya boleh kita nanya kalau mau beli kambing itu, ini umurnya sudah berapa? Kalau masih di bawah 1 tahun, maka itu belum sah dijadikan hewan kurban. Ini kalau kambing, Pak, ya. Kalau kambing, kita tanya. Tapi biasanya kalau kita sudah beli kurban itu hewannya sudah kelihatan, Pak, ya. Sudah kelihatan kalau dia sudah cocok menjadi hewan kurban. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Jadi kalau ada sapi masih usia 1 tahun belum sah jadi kurban. Jadi kalau kita mau cari, maka kita lihat usianya sapi itu minimal 2 tahun. Kalau unta minimalnya 5 tahun kalau unta. Nah, ini yang terakhir ini, itu adalah domba, Pak. Kalau domba itu boleh sekitar 6 bulan. 6 bulan jika besar dan layak. Nah, inilah hewan yang biasanya yang paling, istilahnya paling murah lah bisa kita beli. Inilah yang menentukan. Kemarin kalau kita tanya-tanya di peternak hewan kurban itu, domba usia 6 bulan yang sudah agak besar itu, yang bahasanya gembel, Pak, ya, gitu ya, bulunya seperti itu harganya itu ada yang berapa? 700.000 ya? Berapa? 700.000, 1 juta ada ya? Nggak sampai? Apa lebih? Nah, itu yang paling murah. Itu yang paling murah. Artinya apa? Kalau kita ada uang yang bisa membeli domba umur 6 bulan, maka berarti kita sudah termasuk mampu berkurban pada saat itu. Jadi kita jangan, nggak usah kurban, saya nggak bisa kurban tahun ini soalnya saya belum bisa beli sapi. Loh, masih ada opsi berikutnya. Kalau kita tidak bisa beli sapi, kita masih bisa beli domba yang usia 6 bulan. Dan jangan takut, Pak. Jangan takut dibilang orang, ya Allah, mau kurban kok kecil amat. Ini yang kadang-kadang ngelemahin orang untuk ibadah, Pak. Sering betul saya ngedengar itu.
Jadi ketika hewan-hewan kurban itu ditaruh, ya, kemudian dilihat sama orang, ya Allah itu punya siapa itu kecil amat. Mohon maaf Pak, kalau itu sudah sah secara syariat terus kita ejek, kita dapat dosa Pak, bahaya. Jangan sampai kita melihat tuh orang itu kurban kecil amat. Loh kalau dia mampu segitu bagaimana? Karena ukuran mampu orang itu beda-beda Pak, nggak bisa dipaksakan. Kalau dia mampu berkurban dengan domba yang 6 bulan, yang gembel seperti itu, dan itu sah secara fikihnya, ya mau bilang apa lagi? Dia sudah masuk. Jadi dia sudah sah, sudah boleh dijadikan kurban. Dan pada saat tahun itu dia bisa berkurban. Maka ketika kita memiliki uang bisa membeli domba domba usia 6 bulan, maka kita sudah wajib menurut Imam Hanafi tadi, Imam Abu Hanifah tadi, sudah masuk kategori mampu. Makanya kita jangan ragu-ragu, ada uang tapi uang kita hanya cukup beli domba usia 6 bulan, belilah dan kurban pada saat itu, pada tahun ini. Dan tidak usah malu. Untuk kebaikan fastabiqul khairat, gak usah malu-malu Pak. Kembali kepada ayat Quran tadi, Allah tidak lihat besar atau kecilnya hewan kurban kita, tapi niat dari keikhlasan kita. Allahu Akbar. Ini. Jadi ukuran kita mampu atau tidaknya itu adalah usia dari hewan kurban itu sendiri. Ya. Kalau kambing itu ada yang 2,5 juta Pak ya. Karena kalau kita mungkin mau ikut iuran sapi belum mampu misalnya 3 juta, ya kita bisa pilih opsi yang lain, pilih beli kambing atau beli domba, seperti itu. Insyaallah Pak ya, insyaallah kalau beli domba umur 6 bulan tahun ini kebeli nggak Pak kira-kira Pak? Ya, dicek dulu Pak ya, dicek dulu dompet kita masing-masing di rekening dan seterusnya. Dan tidak perlu malu. Dan bagi kita yang kebetulan melihat saudara-saudara kita yang berkurban mungkin tidak menggunakan hewan yang besar, kita jangan suuzon dulu. Ya kita langsung dalam hati, Masya Allah orang itu mampu berkurban. Ya kita doakan, mudah-mudahan dia. Itu kadang-kadang kita ini mudah sekali mengoreksi, tetapi tidak pernah memberikan solusi. Jadi intinya, ya inilah perlu kita pahami, kemampuan ibadah kurban itu bisa dilihat dari sahnya hewan itu secara fikih kurban. Kemudian selain sudah masuk pada usia yang ditentukan, kita juga hati-hati ketika membeli hewan kurban, harus recheck kesehatan dari hewan kurban tersebut. Ya. Dalam hadis dinyatakan Nabi SAW menyatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak sah untuk berkurban. Nah ini kita bisa lihat dari hadis Nabi ini. Yang pertama, buta sebelah yang jelas. Nah buta sebelah saja udah nggak boleh jadi hewan kurban gitu Pak. Tidak boleh jadi hewan kurban. Jadi kalau misalnya ada peternak kurban kebetulan hewannya buta sebelah, maka jangan kita sarankan ke orang untuk dibeli misalnya. Boleh itu disembelih, tapi jangan untuk kurban, mungkin untuk akikah dan seterusnya gitu Pak ya, untuk ibadah yang lain. Tapi kalau kurban ini sudah tidak boleh. Kemudian sakit yang jelas, ya, harus terbuka bagi kita yang punya usaha hewan kurban, itu betul-betul kita harus teliti betul. Ya. Kemudian pincang jelas, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Kemudian sangat kurus sampai tidak bersumsum. Nah, ini tidak boleh. Jadi walaupun sudah umur 2 tahun sekalipun sapi itu, tapi kalau dia kurus betul, maka itu tidak sah secara fikihnya. Ini dari Sunan Abu Daud nomor hadis 2802. Jadi kecacatan yang tidak boleh itu adalah buta sebelah yang jelas, sakit jelas, pincang jelas, sangat kurus sampai tidak bersumsum. Kemudian waktu penyembelihan
dimulai setelah sholat Idul Adha. Ya. Kalau dipotong sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukan kurban, tetapi ya hanya sedekah daging biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sahih dari Imam Al-Bukhari, man dhabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka itu hanyalah daging biasa untuk keluarganya. Dan waktu kurban berlangsung sampai akhir hari tasyrik. Jadi kalau misalnya nggak sempat di hari pertama, kita masih bisa hari kedua dan hari ketiga. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang ingin berkurban? Ya. Orang yang berkurban itu apa sih sunnah-sunnahnya yang harus dia lakukan setidaknya? Nah, berdasarkan sabda Rasul SAW, jika masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka jangan memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977 dan hadis ini sahih. Jadi bagi kita yang sudah berniat kurban mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, jangan potong rambut dan potong kuku. Apakah ini ada khurafatnya? Kok ini ada hal-hal yang sifatnya gaib? Tidak. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi semua ibadah itu ada adabnya. Ada adabnya, tidak hanya sekedar sah. Misalnya kita sholat pakai singlet saja, sah secara fikihnya, tapi adabnya kurang baik. Selama itu menutup aurat. Misalnya kita sholat masjid pakai singlet aja begini, sah, tetapi adabnya kurang. Begitu juga dengan kurban. Hewan sudah sah, niat kita sudah sah, tapi adab dari kita berkurban adalah jangan mencukur rambut dan memotong kuku. Nah, setelah disembelih hewan kurban kita, bolehlah kita potong kuku dan mencukur rambut. Ya. Tapi ini tidak sampai membatalkan, Pak ya, tidak membatalkan kurban. Akhirnya jangan ditarik lagi nih. Waduh, saya cukur lagi lupa. Nah, ditarik lagi nih. Nah, jangan itu. Jadi tidak sampai membatalkan kurban kita. Jadi cukur atau potong kuku itu tidak sampai membatalkan kurban kita. Kalau sudah terlanjur dipotong, misalnya kita terlanjur cukur atau potong kuku misalnya, ya berarti kita tetap sah kurbannya, tapi ada yang ini aja di bagian sininya saja yang tidak kita lakukan. Ya. Jadi adabnya bagi kita yang berniat berkurban, jangan memotong kuku dan mencukur rambut. Kalau kita nggak kurban, mau potong kuku, mau cukur rambut, terserah, silakan. Kalau yang nggak kurban. Tapi kalau kita yang kurban, jangan cukur rambut dan potong kuku. Lalu bagaimana pembagian daging kurban? Ya, ini berdasarkan penjelasan dari para ulama, mayoritas ulama, itu 1/3 boleh kita ambil untuk kita makan sendiri. Tapi kalau kita mau sedekahkan semuanya, boleh. Tapi dianjurkan, Pak, bagi kita yang berkurban, paling tidak kita ambil beberapa bagian. Maksimalnya 1/3, tapi 1/3 aja, jangan semua. Setengah nanti kita 1/3. Tapi ada juga waktu itu yang mungkin punya niat, tapi itu tadi harus musyawarah, Pak ya, musyawarah. Misal kita berkurban 1 sapi misalnya, 1 sapi untuk anggota keluarga kita. Nah, terus dia masih ngasih permintaan kepada panitia, Pak, ini sapi ini saya ambil setengah bagiannya, soalnya saya mau ngasih karyawan saya. Nah, itu boleh. Tapi dengan catatan sapi itu satu dia yang beli. Jangan urunan terus kita minta setengah, jangan. Kalau kita urunan, ambil 1/3 dan 1/3 itu dibagi 7. Tapi kalau dia berkurban 1 sapi menggunakan dia beli sapi itu sendiri, kemudian dia minta kepada panitia agar setengahnya itu dia ambil, misalnya berapa kantong untuk dia berikan kepada karyawannya, misalnya atau kepada keluarga terdekatnya, ya itu boleh.
boleh Pak, boleh. Tapi dengan catatan jangan kita ngomong sama panitia untuk keluarga, taunya kita makan di rumah. Nah, jangan. Nah, itu intinya kita boleh memakan dan dianjurkan betul kita mengambil sedikit dari hewan kurban yang kita kurbankan. Kemudian yang diutamakan adalah walaupun Pak daging kurban ini boleh untuk siapapun, bahkan non muslim pun boleh kita kasih Pak, boleh. Misalnya kita ada tetangga masjid terus dia non muslim, boleh kita kasih, boleh. Tapi kalau zakat, nah ini nggak boleh. Tapi kalau kurban boleh. Bahkan orang kaya sekalipun kita boleh ngasih, boleh. Boleh kita bagikan hewan kurban ini. Tetapi ada tetapinya. Selesaikan dulu data yang fakir miskin. Selesaikan itu dulu. Kalau sudah selesai data fakir miskin, barulah kepada tambahannya yang terdekat mungkin yang lainnya. Fakir miskin yang muslim dulu kita selesaikan dulu. Tapi kalau di Miftar Khairat sebagaimana sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya luar biasa Pak. Saya selalu mendengar, bahkan saya juga kebagian Pak, ya Allah. Terima kasih Pak ya. Ya juga alokasikan untuk dapat kebagian daging kurban, masya Allah. Jadi semuanya dapat. Dan ini sangat apresiasi kepada panitia di Miftar Khairat yang sangat adil dalam membagikan daging kurban kepada warga setempat. Karena apa? Karena salah satu ruh dari kurban itu adalah berbagi kebahagiaan. Mungkin bagi kita makan daging itu adalah hal yang biasa, mungkin setiap hari bisa kita. Tapi ada sebagian saudara kita daging kurban itu adalah satu-satunya makanan mewah yang mereka rasakan dalam setahun. Maka jangan jadikan kurban hanya seremonial, tapi lebih dalam dari itu kita membagi kebahagiaan pada mereka yang mungkin belum mampu. Kemudian upah jagal. Nah ini harus hati-hati. Seringkali ini yang harus kita tekankan. Kalau kita ingin mengupah jagal, mengupah yang menyembelih, yang menguliti dan seterusnya, kita tidak boleh ambil dari kas masjid, Pak. Tidak boleh. Kita ambilnya dari sokongan operasional orang yang berkurban itu. Karena ini hajat orang yang berkurban, bukan hajat orang yang nyumbang ke masjid. Ya. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak pakai kas masjid Pak ya, di sini Pak ya. Nah, itu. Tapi ada beberapa masjid yang salah paham kadang. Loh ini kan dikerjakan di masjid, masa pas masjid nggak mau keluar sama sekali. Nah ini salah justru, ini salah. Karena hajat kurban itu adalah hajat orang yang berkurban, bukan hajat panitia, bukan hajat pengurus masjid, bukan. Tapi hajat yang berkurban. Intinya dia belum bisa menyembelih, tidak bisa menguliti sendiri, maka diserahkan kepada panitia kurban. Maka kalau misalnya panitia membelikan hewan kurban, dia urunan 3 juta di sini Pak ya, 3 juta rupiah. Kalau dikali 7 orang 21 juta. Bukan berarti 21 juta beli sapi 21 juta, tidak. 20 juta dia belikan, sejutanya untuk operasional. Apa operasionalnya? Beli plastiknya kan begitu. Untuk upah jagalnya, kemudian transportasi sana sini dan seterusnya. Nah ini harus dikeluarkan dari pengurban itu sendiri. Dan itu insya Allah di sini sudah berjalan seperti itu. Rasulullah melarang memberikan upah jagal dari bagian kurban sebagai bayaran. Ya. Jadi tidak boleh kita kasih, ya udah nih kepalanya untuk kamu karena kamu tadi nyembelih. Nah ini nggak boleh. Adapun kalau misalnya kita mau ngasih kepada orang yang mungkin sudah membantu, maka kalimatnya bukan upah, tapi hadiah. Nah ini, makanya ucapan bagi orang Muslim itu bukan hal yang remeh, Pak. Kadang-kadang ada orang yang meremehkan. Selamat Natal, ya. Itu ucapan kok cuman kayak gitu, yang penting akidah kita. Mohon maaf, ucapan bagi orang Muslim itu hal yang bahaya. Bahkan bercanda sekalipun kalau kita ngomong cerai misalnya, itu jatuh Pak, talak satu, bahaya. Makanya ucapannya hati-hati betul. Nah, kalau kita mau memberikan kepada orang yang sudah membantu prosesi atau kegiatan kurban, misalnya dia menyembelih dan seterusnya, kita bilang ini hadiah untuknya. Nah, ini boleh kalau kita hadiahkan, bukan upah Pak, tapi kita hadiahkan, boleh. Ya, kita hadiahkan, misalnya kita hadiahkan kakinya atau hadiahkan, kalau di tempat saya itu
di Tanjung Senang itu karena kalau di sini kan nyembelihnya di tempat jagalnya Pak ya. Ya di Kemiling itu Pak ya, berdasarkan informasi yang saya dengar. Tapi kalau di Masjid Tanjung Senang itu dia ada jaga malamnya Pak. Dia ada jaga malamnya karena nanti yang jaga malam itu didata. Nanti ketika pembagian bilangnya yang dapat hadiah siapa aja. Nah gitu. Jadi ada kelompok yang dapat hadiah yang tadi malam begadang jagain kambingnya seperti itu. Nah, jadi kalimatnya hadiah bukan upah. Hadiah. Saya hadiahkan ini. Tapi itu tadi kita juga harus sampaikan kepada yang berkurban kalau ada bagian-bagian yang kita hadiahkan. Jadi kita tahu jelas kemana daging tersebut. Kemudian ada kurban online Pak. Kalau zaman sekarang ini ada kurban online, mana ada di pelosok negeri kita, ada yang nggak sama sekali ada ya itu ya Pak. Setiap tahun nggak pernah ada kurban. Itu sering kita dengar Pak ya, sering kita dengar. Nah boleh apa tidak seperti itu? Terus kita transfer saja, kemudian orang itu videokan saja prosesi penyembelihannya. Maka itu boleh. Selama apa? Selama dia amanah, jelas hewannya, jelas penyembelihannya, jelas waktunya, dan benar-benar disalurkan. Kenapa? Karena Islam itu memudahkan. Tapi bukan berarti boleh asal transfer tanpa peduli dengan amanahnya. Kita betul-betul harus ikuti, bukan berarti kita tidak percaya. Ya kita lihat syarat dan ketentuannya apa saja. Nanti saya dapat apa saja gitu. Mungkin dapat sertifikat atau mungkin videonya betul-betul dilihatkan secara online, secara live gitu ya. Nah, itu kita harus tahu. Dan ada hal yang lebih penting lagi adalah apa sebenarnya makna dari kurban ini. Kurban tidak hanya menyembelih hewan kurban, tetapi menyembelih ego kita, kesombongan kita, cinta dunia kita. Karena hikmah atau sejarah dari kurban ini berangkat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji lebih cinta kepada Allah apa lebih cinta kepada anaknya. Dan dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam lulus. Kita tidak diminta Allah untuk menyembelih anak kita. Kita diminta oleh Allah untuk melihat atau seberapa jauh kecintaan kita kepada Allah. Maka bagi kita yang mungkin ada kemampuan, marilah kita berkurban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mudah-mudahan dengan wasilah kita berkurban tersebut, kita bisa mendapatkan hikmah terbesar dari ibadah kurban ini adalah menyembelih kecintaan kita kepada dunia. Ya setidaknya ini Pak yang bisa kita bahas. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada yang belum saya sampaikan. Silakan yang mau bertanya tentang kurban ini. Silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Kurang dengar aja. Ya, kurang dengar. Kurang kedengaran. Jauh ya. Bagaimana? Umroh dibiayain sama orang muslim. Umroh Dibiayain sama orang non muslim. Oh dibiayakan oleh orang non muslim. Ya. Oh iya, Masya Allah. Sah nggak? Boleh nggak? Oh sah atau tidaknya? Ya.